Istri saya jelas-jelas ke belakang lari-lari, Pak ini ada gini-gini, saya takut. Ada apa? Enggak akan apa-apa sih, udah aja kamu diam. Yang penting kita nggak ganggu, dia juga nggak ganggu. Kata saya tuh gitu. Udah kamu di rumah aja. Yang namanya orang hamil, kalau kata orang tua tuh masih wangi, kalau wangi lah gitu. Wangi pasti deketi sama yang gituan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengku Randy Aulia. Ya teman-teman, hari ini adalah hari kunjungan kedua aku ke rumahnya Bapak Asep ya. Seorang bapak yang pernah tinggal pernah tinggal di tengah-tengah hutan cuy. Dan emang sih sampai sekarang juga Pak Asep setiap hari aktivitas di hutan. Karena kan dulu Pak Asep pernah ngebangun sebuah rumah yang mana rumah tersebut itu pernah ditinggali bareng istrinya ya. Namun setelah istrinya meninggal dunia, akhirnya Pak Asep meninggalkan rumah ini dan sampai sekarang terbengkalai. Namun Pak Asep sampai sekarang tidak akan pernah meninggalkan rumah ini cuy. Dikarenakan ada beberapa kenangan bareng istrinya yang tidak bisa Pak Asep lupakan ya. Dan salah satunya itu Pak Asep pernah ngomong sama saya kemarin bahwasanya Pak Asep di sini pengen mengembalikan istrinya yang udah meninggal, tapi dengan apa ya, dengan hal yang lain. Aku juga penasaran sih yang Pak Asep maksud akan mengembalikan istrinya itu kayak gimana, sedangkan istrinya itu sudah meninggal dunia. Dan teman-teman bisa lihat cek di video sebelumnya tentang Pak Asep tuh kayak gimana ya. Dan ini dia akses menuju rumahnya Pak Asep ya. Tuh hutan dan belakangku juga hutan. Jadi emang ini bisa dibilang hutan buntu, yang mana hutan ini tidak ada ujungnya. Sebenarnya ada ujungnya, cuman jauh untuk menuju ke ujung gitulah teman-teman. Dan di sana udah kelihatan satu bangunan, satu rumah yang pernah ditinggali Pak Asep bareng istrinya cuy. Dimana selama beberapa tahun Pak Asep tinggal sama almarhum istrinya. Namun kemarin aku pernah ngobrol, Pak Asep pengen mengembalikan istrinya dengan cara yang lain. Asli merinding cuy. Ini aku sore hari cuy, 2:30 kesini, tapi jujur merinding banget ya. Apalagi nih lihat hutan semuanya. Anjay, aku takut gak bisa balik loh. Tapi aku insya Allah aku tahu akses keluarnya karena kemarin aku pernah kesini ya. Oke, kita langsung aja deh ke rumah Pak Asep. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Dan ini terpencil banget. Oh, tuh lihat. Aksesnya cuman melewati jalan setapak. Dan ini kalau musim hujan, wih kebayang dong beceknya nih. Dan di depan aku itu udah ada Pak Asep tuh. Lagi santai gini. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ketemu lagi. Iya. Sehat Pak? Aduh. Lagi nyantai apa ya? Aduh. Kalau udah dari kebun nyantai di sini sendirian. Ya. Gak pernah gitu lihat-lihat makhluk lain gitu Pak? Kalau di sini mah sebetulnya banyak sih. Banyak. Hanya tanda-tanda yang menakutkan aja. Kalau istilah ngajirim mah nggak ada gitu. Tanda-tanda menakutkan tuh kayak gimana Pak? Suara-suara aneh. Suara-suara aneh. Tapi terjadinya itu malam hari. Kalau siang hari nggak ada? Nggak ada. Kalau suara-suara aneh malam hari itu kayak gimana Pak contohnya? Seperti harimau, suara harimau ngaut-ngaut kakukuk kukunya. Ya, lagi kayak nyakar-nyakar gitu. Ke bilik bambu ini nih. Oh, bilik yang rumah Bapak ini. Ya. Dan itu ketika Pak Asep masih tinggal di sini? Ya, masih tinggal di sini. Bareng almarhum istri? Ya. Nah itu Pak, saya penasaran nih. Bapak pernah bilang kemarin ya, Bapak tuh pengen mengembalikan istri. Mengembalikan itu dalam hal apa Pak?
Jadi mengembalikan kenangan, bukan Oh, bukan kenangan. mengembalikan arwah, bukan. Bukan, Itu iya. yang saya nggak kuasa kalau itu Nggak bisa, mah. Nggak jadi- bisa. Jadi kenang-kenangan ya sama halnya yang Bapak ceritakan kemarin tentang ini ya. Ya, joglo ini. Joglo ini dulu Bapak sama istri sempat makan nih, makan di sini. Dan ini tiduran di sini. Waktu dulu mah nggak gini, pakai karpet. Karpet. Biasa, bersih lah. dan Halaman ini juga nggak begini, nggak ada rumput satupun juga nggak ada. karena terawat ya Pak ya. Terawat. Gitu. Kalau sekarang mah ya karena gimana lagi kondisi rumahnya udah ini juga ya Pak ya. Iya, Dan ini susah banget untuk di rehab lagi. rehab lagi. Karena kalaupun rehab lebih baik memilih tempat yang lain ya Pak. Tempat yang lain, bikin lagi. Gitu. Bikin lagi. Biayanya lebih gede. Gitu. Ya pasti Pak, biaya pasti lebih gede. Nah Pak, tadi ngomongin apa namanya itu, Bapak pengen mengembalikan tuh bukan mengembalikan arwah atau roh, bukan ya? Cuma bukan kuasa saya. Bukan. Bukan. Dan itu tidak mungkin juga ya Pak ya? Tidak mungkin. Gitu. Karena istri Bapak udah tenang di sisi Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. ya. Jadi Bapak sekarang mah maksudnya tuh mengembalikan kenangan. Kenangan gitu. Seperti apa Pak kenangannya Pak? Ya banyak lah kalau sini nggak, kalau dicatat tuh buku nggak ada habisnya lah. Gak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Banyak kenangan-kenangan seperti malam hari dia pengen ke air, pengen buang air besar, saya anterin ke bawah, banyak lah. Iya, Sini gak bisa mah diceritakan nggak bisa satu-satu. diceritakan lah. Dan ini Pak untuk rumah itu berarti dari dulu gak ada akses listrik. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mandi gimana Pak? Kalau mandi ke bawah, Oh ada sungai. bukan sungai, mata air. Oh mata air. Mata air. Justru saya dari awalnya saya dari rumah yang di atas, Iya, dari gubuk di atas, saya bikin lagi di sini tuh mendekati mata air gitu. mendekati mata air. Ya. Karena dari atas ke mata air jauh. Oh, jauh. Oh. Jauh kisaran 300 meteran lah. Mm-mm. Jadi kalau kita ngambil buat air minum pun juga harus pakai jeriken manggul gini ke atas. Mm-mm. Oke. Nah Pak, Bapak juga pernah bilang, Bapak kan punya anak kemarin ya di video yang sebelumnya Pak ya. Ya. Bapak pernah bilang katanya Bapak punya anak, tapi anak Bapak Ya. anak Bapak itu sering ngobrol sama makhluk-makhluk. Sering. Tiap ketemu manusia takut. Ya takut karena dia itu nggak pernah komunikasi sama orang-orang gitu. Jarang orang-orang kesini. Ya, jarang melihat manusia. Jarang melihat kan. manusia lah. Mm. Jadi kalau ada orang dia lari sembunyi di kamar. Mm. Takut berarti gak pernah adaptasi ya Pak ya. Tapi kalau sama anak saya itu yang perempuan yang pertama itu makhluk-makhluk halus itu kelihatan seperti di tempat penyimpanan beras ya. Ah, Kalau istilah Sunda itu padaringan. ya. Pak itu ada yang jongkok. Siapa? Itu ada yang jongkok, mana? Nggak ada. Mm. Pakai seperti sorban ke sini. Oh, Pakai- laki-laki berarti Pak. Laki-laki pakai sorban ke sini. Tembus ke bawah katanya, kata anak saya itu. Ya kemungkinan itu karun di sini, nggak akan ganggu, nggak apa-apa. Penunggu Udah di sini. kamu sini aja kata saya. Jadi anak Bapak yang perempuan bisa melihat. Ya bisa melihat. Oh, anaknya punya berapa Pak? Mohon maaf. Anak saya itu tiga. 3. Semuanya Semuanya berarti bisa. Apa? enggak. Yang perempuan aja. Itu pun juga waktu kecil. Oh kecil. Waktu kecil nggak gede, sekarang gede nggak bisa. Kelebihannya waktu kecil pernah Iya. melihat ya. Ya Tapi ketika udah besar mah nggak kelebihannya itu enggak. nggak berfungsi lagi gitu. Mm-mm. Tapi kadang pernah ingat gak Pak? Apa yang anak Bapak pernah lihat dulu gitu? Pernah saya tanya, Hmm. malahan mah ingat-ingat atau enggak gitu. Kadang ingat, kadang enggak gitu. Kadang Kalau gitu. saya tanya. Oke, Nah berarti kalau duduk-duduk di sini, ini istri saya, ini anak saya, ini saya. Papa itu ada si Abud ke sini. Kadang-kadang saya lihat dari jalan setapak ini nggak ada orang, tapi dia bilang tuh Pak ada si Abud ke sini, mau main katanya. Bilang saya kan merinding juga. iya, sedangkan Bapak gak bisa melihat ya Nggak Pak bisa ya. melihat. Gitu. Tapi bisa dibilang anak kecil tuh gak bisa bohong Pak. Ya iya. Iya. pasti itu. Anak kecil tuh gak bisa bohong. Ya emang sebagian orang bisa mungkin, tapi saya pribadi pun kalau dengar cerita anak kecil ya Pak, kalau dia melihat apa-apa saya percaya. Nah, ini aja kalau waktu istri saya ngandung anak saya yang pertama waktu umur 7 bulan ya. Hah? Dari atas sana Pak, dari atas sana. Saya sedang melihat ke sana. Saya lagi kerja di belakang.
di belakang rumah ini ada kan lahan pertanian di sana. Oh iya, iya adalah. Di sana ada yang terbang. Hanya Oh. di depan rumah ini dia itu melirik tapi nggak kelihatan mukanya, hanya rambutnya aja yang menutupi muka wajahnya itu yang menutup itu rambutnya. Kuntilanak atau apa itu? Ya kemungkinan besar itu. Istri bapak sendiri yang melihat? Iya. Istri saya jelas-jelas ke belakang lari-lari, "Papa, ini ada gini-gini, saya takut. Ada apa enggak, kan apa-apa sih? Udah aja kamu diam. Yang penting kita nggak ganggu, dia juga nggak ganggu." Kata saya tuh gitu. Oh. Udah kamu di rumah aja. Yang namanya orang hamil, kalau kata orang tua tuh masih wangi, kalau Iya. wangi lah gitu. Wangi pasti deketi sama yang gituan. Oke, Mbak, itu waktu dulu istri bapak hamil juga di sini berarti? Iya di sini. Itu ketika melahirkan, itu kan jauh banget nih Pak ke jalan. Itu lahirannya di mana Pak? Manggil orang apa gimana? Ya saya kan awalnya manggil orang, kalau ngelahirin gini-gini. Wah, ya nggak mau. Takut kalau kesananya, biar saya nganter, nggak mau, katanya gitu. Oh, berarti emang ya iya jauh banget ini Pak ya. Kemana-mana saya juga jalan dari depan ke sini Awalnya jauh saya banget. kan bawa obor sini tuh ke desa. Obor Di ya. desa tuh, Pak lagi saya tolong ini istri saya mau kalau ngelahirin malam-malam gimana, nggak mau katanya gitu. Takut. Iya ya. Berarti emang alhamdulillah, tapi bisa dibilang udah selamat juga dulu ya, anak bapak lahir normal juga ya, Iya. walaupun tinggal di hutan. Dan makasih nih Pak ya, udah 2 hari, berarti hari kedua saya kunjungan di sini. Iya. Gitu kan. Dan nanti kapan-kapan saya kesini lagi, gak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, boleh. Gak apa-apa ya Pak. Asli nih, sejuk banget. Selain saya kunjungan ke bapak juga, kayaknya apa ya, enak gitu Pak, tinggal sendiri di hutan, apa, jauh dari kesunyian perkotaan. Oke, siapa Pak, sehat-sehat Pak ya. Amin. Insya Allah nanti saya kesini lagi. Dan ini Pak, ada sedikit Ya. buat bapak ya. Makasih ya. Oke Pak, saya izin pamit ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya teman-teman, itulah perbincangan saya sama Pak Asep ya. Dan tadi Pak Asep udah menceritakan semua tentang hal-hal gaib yang pernah Pak Asep lewati ketika tinggal di rumah tengah-tengah hutan ini cuy ya. Tadi Pak Asep udah menceritakan semuanya. Almarhum istrinya pernah melihat sosok makhluk berpakaian putih, dan anaknya juga katanya pernah ngobrol sama makhluk gaib. Percaya tidak percaya, emang ini kenyataannya cuy ya. Dan makasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe. Aku izin pamit. Namaku Randi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.